Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kementerian Agama Serdang Bedagai gelar dialog sadar kerukunan umat beragama dan penguatan moderasi. Cuaca buruk, nelayan Sibolga takut melaut. Kuliner khas Cirebon empal gentong mulai jadi primadona di Kabupaten Asahan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, gelombang tinggi disertai angin kencang melanda perairan pantai barat Pulau Sumatera, mengakibatkan nelayan di kota Sibolga, Sumatera Utara takut turun melaut untuk mencari ikan. Tingginya gelombang laut dan disertai badai kencang yang melanda perairan pantai barat Sumatera sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Kondisi cuaca yang buruk memaksa para nelayan untuk berhenti melaut. Sebagian para nelayan memilih untuk mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mereparasi mesin kapal rusak. Namun sebagian nelayan lainnya menghabiskan waktu mereka dengan nongkrong di kedai-kedai kopi sembari menunggu cuaca kembali normal. Situasi badai saat ini Pak, bagi para nelayan Pak? Ya, kalau saat ini karena badai sedang berlanjut, ya banyak pelaut ini pada nggak ke laut lah begitu, karena sikonnya nggak mengizinkan. Udah berapa hari badainya Pak? Kalau badai ini udah hampir sekitar 2 minggu lah, dari 2 minggu, itu lebih kurang 2 minggu. Jadi kondisi saat ini orang Bapak nggak turun melaut ya Pak? Ya kalau sudah macam ini cuaca yang nggak mengizinkan, ya kemungkinan besar kalau ini pada takutlah ke laut, karena yang jelas nanti kalau ke laut kerugian aja kan begitu, hasil pun nggak pasti ada hasilnya nanti. Jadi makanya lebih banyak lagi orang ini di darat lah tinggal. Jadi aktivitas saat ini seperti apa lah Pak dengan kondisi badai ini? Ya mencari jalan keluarnya, ya masing-masing mencari apa lah. Ya ada yang bekerja cari sampingan lah, ada yang duduk aja lah di kedai-kedai kopi membahas-bahas kapan selesainya cuaca ini bisa melaut. Nah, ada yang mereparasi kapal yang rusak dengan keadaan yang seadanya lah begitu. Harapan kami kalau boleh cepatlah badai ini berlalu sehingga kami nanti bisa malah seperti biasa menjalankan aktivitas sehari-hari bagaimana layak kami sebagai nelayan. Saat ini para nelayan hanya bisa pasrah dan berharap agar cuaca kembali normal dan mereka kembali turun melaut untuk mencari ikan. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga berharap penanganan ruas jalan amblas akibat longsor di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dilakukan terencana oleh tenaga ahli. Faktanya di lokasi itu hanya dipasang bronjong. Perencanaan matang dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran di Pemkab Nias Utara diharapkan diberlakukan untuk penanganan di ruas jalan yang terdampak longsor. Pemkab Nias Utara diminta menempatkan tenaga teknis yang andal dan para konsultan dan penyedia jasa konstruksi yang profesional. Kebutuhan itu mendesak mengingat wilayah Kabupaten Nias Utara rawan bencana alam. Jika penanganan longsor sekedar memasang bronjong di atas tanah longsor, dikhawatirkan berpotensi sia-sia dan akan merugikan keuangan negara. Pemasangan bronjong di atas tanah longsor itu dianggap warga merupakan bentuk konspirasi pemangku kepentingan di dalam jajaran pemerintah setempat untuk meraup keuntungan tersendiri. Situasi sekarang ini longsornya semakin tambah parah. Kami sebagai warga di sini turut berpartisipasi untuk menangani sementara. Kalau lama responnya dari pihak pemerintah, mungkin termasuk penghuni yang berada di sekitar sini, termasuk yang punya rumah, ada dampaknya kalau bertambah. Mungkin yang lalu udah ada sebagian rumah yang udah longsor. Mungkin itu yang kami himbau kepada pemerintah supaya cepat ditanggapi dan ditindaklanjuti masalah longsor ini. Secara pemantauan kami di sekitar sini hampir puluhan korban kecelakaan, termasuk roda 2, tapi belum ada lagi yang dinamakan istilahnya korban jiwa, hanya kecelakaan biasa. Penanganan ala kadarnya itu disayangkan warga setempat mengingat ruas jalan itu merupakan akses lintas utama dalam pergerakan perekonomian masyarakat. Dikhawatirkan bronjong itu tidak akan bertahan lama dan akan menyebabkan ratusan desa di Nias Utara akan terancam terisolir.
Pemerintah setempat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara menjelaskan, saat ini di sejumlah ruas jalan yang rusak akibat bencana alam masih dalam pertimbangan pengalokasian anggaran karena tahun ini masih refocusing anggaran terkait vaksinasi COVID-19. Jadi ini kan sekarang ini kita kan masih mengumpulkan ya masukan-masukan dan nanti juga sambil menunggu juga alokasi dana. Nah, ini memang yang menjadi pertimbangan kita, termasuk di tahun 2021 ini masih ada refocusing anggaran ya, dengan keluarnya surat Menteri Keuangan. Ada juga refocusing lagi untuk penanganan vaksinasi COVID. Nah, itu juga bagian yang dipertimbangkan. Haugo Manduzega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, pengendara sepeda motor yang mengenakan seragam ojek online merampas ponsel milik seorang bocah yang sedang bermain game di pinggir jalan. Aksi perampasan ponsel milik bocah bernama Dani terekam CCTV dan kini viral di media sosial. Perampasan ponsel milik korban terjadi di Jalan Medan Perjuangan, Gang Sentosa, Medan Selayang, Sumatera Utara pada Minggu siang. Modus pelaku yang memakai atribut ojek online dengan berpura-pura kesasar mencari arah jalan tembus. Setelah situasi aman, pelaku kemudian mendekati korban dan adiknya yang sedang bermain game di ponselnya, lalu merampasnya. Korban dan adiknya masih kecil langsung berteriak minta tolong, namun pelaku pengendara sepeda motor langsung kabur. Dia datang bang, dia ke sana situ, saya tanya mau nyari siapa bang? Oh nggak ada, oh saya kira sana di situ ada jalan katanya, oh nggak ada itu buntu. Terus saya bilang sama teman saya kan di situ, orang kalau Gojek kok pakainya seksi kali ya, tanahnya pendek kali, saya bilang gitu. Terus lama-lama tanahnya dia turunin dia, terus dia berhenti di sini. Tadinya dia nggak pakai masker, udah mau beraksi, semua ininya dikancingin bajunya, maskernya dipakai. Terus saya gini, dia tiba-tiba jalan ngambil handphone itu, saya bilang maling. Gitu. Dengan kejadian tersebut, warga yang tinggal di lokasi penjamretan merasa ketakutan. Mereka berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku jambret yang mengaku sebagai pengemudi ojek online. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai bekerjasama dengan Forum Koordinasi Umat Beragama menggelar dialog sadar kerukunan umat beragama dan penguatan moderasi beragama yang digelar di Wisma Juang, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua MUI Sumut Haji Maratua Simanjuntak yang juga Ketua FKUB Sumut, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, Kasdim 0204 DS Mayor Infantri Toto Trianto, Kakan Kemenak Sergai Haji Zulkifli Sitorus, Ketua FKUB Sergai Haji Irfan Elfuadi Lubis, Ketua MUI Sergai Haji Hasful Husnain, Kepala BPS Sergai, Asisten 2 Pemkab Sergai Haji Hairudin, para camat, para kepala desa penerima penghargaan desa, Kelurahan Sadar Kerukunan, Kabid Bimas Kristen, Kabid Bimas Buddha, Kabid Bimas Hindu, Kanwil Kemenak Sumut. Ketua FKUB Sergai Haji Irfan Elfuadi Lubis selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyebutkan, dialog dirangkai dengan peresmian Desa Sadar Kerukunan sekabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah 17 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Sergai. Saat ini situasi Sergai benar-benar kondusif dan kerukunan umat beragama terjalin cukup baik. Namun ke depan diharapkan seluruh tokoh agama di Sergai untuk dapat terus menjalin kebersamaan, bahu-membahu dalam menciptakan situasi yang kondusif. Sementara itu, Kakan Kemenak Sergai Haji Zulkifli Sitorus menyatakan bahwa Kemenak Sergai memiliki program desa dan kelurahan sadar kerukunan selaras dengan visi dari Presiden Jokowi melalui RPJMN yang dilaksanakan oleh Kemenak. Hal ini bagian dari kontribusi Sergai melalui Desa Sadar Kerukunan yang merupakan implementasi dari moderasi beragama yang merupakan kunci toleransi dan kerukunan.
Moderasi beragama bukan memoderasi ajaran beragama, tapi memoderasi pemahaman dan pengalaman umat beragama dari sikap ekstrim. Desa Sadar Kerukunan juga selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Serga, yakni mandiri, sejahtera, dan religius. Upaya kita menerjemahkan visi dan juga prioritas pembangunan nasional Bapak Presiden Jokowi, yaitu dalam konteks pentingnya kerukunan umat beragama dan penguatan moderasi beragama. Jadi hal ini menjadi bagian dari rencana strategis Kementerian Agama secara nasional, dan kita di Serdang Bedagai menerjemahkan rencana ini dalam bentuk aksi, yaitu dengan membina desa-desa yang potensial sadar kerukunan antar umat beragama yang sangat baik. Oleh karena itu, ya, kami sudah membentuk 17 desa sadar kerukunan di 17 kecamatan, dan ini awal, ya, dan akan terus dilakukan pembinaan melalui penyuluh-penyuluh agama kita dan juga madrasah-madrasah kita agar terwujud kerukunan umat beragama, dan pada tingkat pemikiran moderasi beragama terbentuk menjadi pola sikap, pola pikir, ya, perilaku masyarakat Serdang Bedagai, ya, sehingga pada gilirannya kondusivitas umat beragama ini akan terjalin dengan baik, dan ini tentu akan menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan di Serdang Bedagai ini. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan pengetatan penjagaan di pintu masuk keluar Sumatera Utara selama bulan Ramadan tahun ini. Instruksi tersebut sebagai upaya untuk menekan mobilitas warga sekaligus melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini, Gubernur Edi Rahmayadi meminta untuk memperketat mobilitas kendaraan umum dan pribadi di pintu masuk dan keluar antar provinsi. Pengetatan tersebut berlaku untuk semua moda transportasi, baik melalui jalur darat maupun laut dan udara. Seluruh kepala daerah di Sumatera Utara diminta untuk melakukan pengetatan dan merumuskan persyaratan bagi masyarakat yang hendak bepergian selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Edi menegaskan sampai saat ini pemerintah tetap melarang masyarakat umum untuk mudik pada libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Silaturahmi dengan keluarga disarankan dilakukan secara virtual. Sementara bagi pegawai baik ASN maupun pihak swasta yang terpaksa harus bepergian selama Ramadan, diwajibkan untuk melampirkan surat tugas dari instansi terkait. Kalau mudik sudah pasti itu adalah instruksi pemerintah, harus kita taati. Mudik sementara tahun ini ditiadakan. Mungkin dalam wilayah tidak bisa Pak, dalam Sumatera Utara doang gitu Pak. Ya kalau di dalam daerah bisa kita atur-atur ke daerah, sehingga kita tahu semua pemetaannya, kondisi kesehatannya. Tapi kalau keluar dari provinsi kita tidak bisa, dan itu udah instruksi dari pemerintah. Terkhusus pegawai negeri ASN ini saya minta hari raya berada di tempat. Sebagai catatan, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Larangan mudik ini berlaku untuk semua pihak, namun dari ASN, pegawai BUMN, serta pegawai swasta dan masyarakat umum. Selama itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, jamaah Tariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu malam melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Berdasarkan hisab Komariah, Naqsabandiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 12 April 2021 lebih awal dari penetapan pemerintah. Berdasarkan sidang Dewan Majelis Fatwa Tariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah dengan menggunakan metode hisab Komariah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 12 April 2021. Dengan masuknya Ramadan pada Senin, puluhan jamaah Tariqat Naqsabandiyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah mulai melakukan sholat tarawih berjamaah. Berbeda dengan tahun sebelum terjadinya pandemi, tahun ini jamaah sholat tarawih cenderung lebih sedikit. Sholat tarawih dilaksanakan di Ponpes Darussofa Marindal, Deli Serdang. Sholat tarawih digelar dengan 23 rakaat dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. 12
April 2021 bertepatan dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Karenanya mulai malam ini kita sudah melaksanakan tarawih yang pertama untuk besok melaksanakan ibadah puasa yang pertama. Metodenya ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Tuan Guru kami, mengikuti sistem daripada Hisab Komariah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah kita yang sudah diajarkan dan sudah diamanahkan. Karenanya bagi seluruh jemaah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang berpusat di Bandar Tinggi Indonesia untuk memegang amanah ini, melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah melalui kajian dan penghitungan oleh yang dipimpin langsung oleh Buya kita, dan kita diinformasikan bahwasanya jatuh pada hari tanggal 12 April bertepatan dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Meski mengalami berbeda dalam pelaksanaan penetapan awal Ramadan, jemaah Tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah berharap perbedaan ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, masyarakat Dusun 1 Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menggelar tradisi punggahan. Acara berdoa bersama serta membawa nasi selengkap dengan lauknya dibagikan kepada masyarakat yang hadir di Masjid Jami usai sholat maghrib. Beginilah tradisi masyarakat suku Jawa di Dusun 1 Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan itu merupakan tradisi tahunan menjelang bulan Ramadan. Menurut tokoh masyarakat Desa Naga Kisar yang juga Ketua MUI Kecamatan Pantai Cermin, Haji Muhammad Syarif Santoso, punggahan atau munggahan merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Punggahan yang berarti naik yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya. Tradisi punggahan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Punggahan ini diisi dengan membacakan tahtim dan tahlil, dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan arwah seluruh umat muslim yang telah meninggal terlebih dahulu. Masyarakat juga membawa nasi dan lauk untuk diberikan ke masyarakat yang hadir mengikuti tradisi punggahan di masjid ini. Ya, ini dalam rangka punggahan, yaitu untuk mengirim doa arwah, terutama dalam menjelang bulan Ramadan. Itu tujuannya. Jadi mengirim doa arwah yang telah berpulang ke rahmatullah, mulai dari katakan zaman dulu sampai sekarang. Jadi sistem ini orang Jawa namanya punggahan. Nah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Munggah itu naik. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Itu maksudnya. Jadi himbauannya Pak di masa pandemi COVID-19 ini Pak untuk beribadah gimana Pak? Ya memang informasi harus pakai masker, harus jaga jarak, ya pakai protokol kesehatan lah. Nah, itu yang dianjurkan. Kegiatan ini merupakan tradisi mengirimkan doa kepada keluarga dan kaum muslim yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini bertujuan silaturahmi dan saling memaafkan agar ibadah di bulan suci Ramadan dilancarkan. Diharapkan juga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih nantinya. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik berikutnya pemirsa, kuliner khas Cirebon yakni empal gentong mulai menjadi primadona di wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Perpaduan rempah dan isian daging yang membuat makanan satu ini menjadi pilihan santapan pagi Anda. Berikut liputannya. Di warung Genton Cokro Kisaran inilah makanan khas Cirebon diolah oleh wanita cantik asal Asahan. Makanan ini namanya empal gentong. Sesuai namanya gentong, masakan ini dimasak menggunakan gentong tanah liat agar aroma khas dari masakan menjadi berbeda dari lainnya.
Untuk empal gentong yang satu ini, isiannya merupakan daging lembu yang dipotong-potong. Salah satu pecinta kuliner, Bustami, ia baru pertama kali merasakan masakan khas Cirebon. Kuah gurih ini semakin nikmat karena dituang ke dalam gentong sehingga aromanya lebih nikmat. Empal gentong ini rasanya maknyus, begitu dari pertama kali awak membuka udah terasa aroma rempah-rempahnya karena betul-betul dimasak di gentong. Jadi empal gentong ini sangat berbeda jauh dengan yang soto. Jadi rasa-rasanya, rasa rempah-rempahnya itu beda kali rasa di lidah kita itu. Yuslina, pengelola warung empal gentong ini terinspirasi dari ibunya yang merupakan orang Cirebon, dan di kota kisaran belum ada yang menjual empal gentong. Dengan perpaduan rempah-rempah memperkuat rasa empal gentong seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kunyit, merica yang digiling halus menjadi satu ditambah dengan santan. Empal gentong ini masakan dari mana sih? Dari Cirebon, Bang. Ini terinspirasi dari mana masakan empal gentong? Dari mertua ya. Waktu ke sana itu kan dikasih hidangan, diajak gitu kan. Terus mertua bilang kalau dibuat enak tuh Yus. Kan nggak ada tuh di kisaran. Empal gentong ini bahan-bahannya apa aja, Mbak? Kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, jinten, kunyit, merica sedikit kan, santan lah. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang mau sarapan pagi ataupun makan siang, empal gentong ini dapat menjadi daftar menu Anda. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.